Kok kamu bingung banget? Lagi mikirin apa? Kak, ya nih aku lagi ngerjain tugas ekonomi. Waktu di sekolah, aku nggak ngedengerin ibu jelasin. Alhasil sekarang aku jadi nggak ngerti deh sama materinya. Oh iya, kakak tahu nggak alat pembayaran non tunai sama alat pembayaran tunai itu apa aja? Oh, kalau itu kakak tahu. Jadi, alat pembayaran merupakan benda yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Alat pembayaran bisa berupa uang tunai maupun non tunai. Kamu tahu uang kan, Dek? Tahu dong kak, siapa sih yang nggak tahu uang? Uang secara umum merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tukar-menukar atau transaksi dan dijadikan alat pembayaran yang sah. Nah, ada pun syarat-syarat uang antara lain disukai oleh umum, mudah disimpan, mudah dibawa atau diangkut, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, secara fisik nilainya terjaga, tidak mudah rusak, dan ada kontinuitas. Fungsinya sendiri ada dua. Yang pertama ada fungsi asli sebagai alat tukar menukar dan sebagai satuan hitung. Yang kedua ada fungsi turunan sebagai alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat pembentuk modal, alat pemindah kekayaan, dan pengukur harga barang dan jasa. Nah, sampai sini kamu sudah paham kan? Oh, paham. Terima kasih ya kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kalau jenis-jenis uang, apa kamu tahu? Kalau itu aku tahu kak. Jadi uang yang beredar itu terdiri dari beberapa jenis. Ada yang ditinjau dari bahan yang digunakan untuk membuat uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan ada juga yang berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal. Uang bernilai penuh dan uang tanda kemudian ditinjau berdasarkan produk lembaga yang mengeluarkannya. Dan yang terakhir ada uang yang ditinjau berdasarkan negaranya. Ada mata uang dalam negeri dan ada juga mata uang luar negeri. Hebat kamu. Oke, selain pembayaran tunai, ada juga pembayaran non tunai. Apa kamu tahu pembayaran non tunai itu kayak gimana? Setahu aku, pembayaran non tunai itu yang melalui handphone itu ya kak, dengan cara scanning kode ketika akan melakukan transaksi pembayaran. Iya, itu salah satunya, Dek. Ada juga yang lainnya, dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit, bayar giro, e-money, atau uang elektronik, atau bisa juga dengan transfer. Wah, ternyata ada banyak ya kak alat pembayaran melalui non tunai. Iya. Dek, kita ke warung seberang yuk. Kakak lapar. Ya. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada teman-teman Kevin lagi pada kerja kelompok ya? Iya. Kalian lagi kerja kelompok ngebahas tentang apa? Tentang sistem pembayaran, Rif. Tapi ini kita lagi nyari tahu tentang lembaga yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Oh, sama dong, di kelas aku juga lagi ngebahas tentang materi itu. Untung tadi aku sudah sempat tanya sedikit ke kakak, jadi aku tahu. Gimana tuh? Saya malas cari taunya. Cari tahu aja sendiri, aku mau makan. Bye-bye. Semuanya, saya duluan ya. Gila. Jadi gimana? Yang mengatur sistem pembayaran itu emang siapa sih? Kemarin aku lihat di media sosial kalau ternyata Bank Indonesia itu bank sentral yang berperan besar dalam sistem pembayaran di Indonesia. Jadi yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Bentar, aku nemu nih menurut www.bigo.id UU RI 031 tahun 2004 pasal 7. Tujuan pokok dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi,
serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari tahu peran Bank Indonesia. Nah, ketemu. Menurut www.mintrans.com, peran Bank Indonesia itu ada 5, diantaranya regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Oh, gimana tuh? Coba jelasin dong, Restu. Jadi, Bagi dong. Terus makan dulu. Kamu minta ya? Boleh. Oh iya deh. Tadi kan kamu bilang di sekolah kamu udah belajar sistem pembayaran. Kakak pengen tahu dong sistem pembayaran itu kayak gimana? Sistem pembayaran itu saat kita membeli barang, otomatis uang kita akan kembali ke penjual kan. Nah, sistem yang berkaitan dengan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain disebut sistem pembayaran. Alat yang digunakan pun beragam, mulai dari pembayaran tunai dengan uang cek, wesel, giro, dan lain-lain. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembelian barang dan jasa. Mungkin jika diibaratkan, uang sama seperti darah kita yang mengalir dalam tubuh. Sedangkan sistem pembayaran adalah sistem sirkulasinya. Oh gitu. Ya, Sekarang guru ekonomi siapa dek? Ibu Devi Ginanjar, kenapa Kak? Oh, berarti sama dong kayak kakak pas waktu sekolah dulu. Kakak juga belajar sama Ibu Devi loh. Ibu Devi itu orangnya asik. Tapi kalau dia udah masuk kelas, semua murid kayak pasti takut gitu deh. Ya Kak, soalnya kalau ibu mau bertanya, itu langsung ditunjuk sama ibu. Waktu itu aku pernah ditunjuk, disuruh ngerjain, ngejelasin kayak di depan kelas gitu, di depan teman-teman, disuruh ngejelasin diagram sirkuler. Untung aja waktu ibu pembelajaran habis, jadi aku ada waktu buat ngapalin di rumah. Soalnya takut kalau di rumah aku hafal, pas di sekolah disuruh ke depan tiba-tiba hafalanku hilang. Entah kemana, saking nervous ya. Bisa aja kamu. Udah. Boleh ya? regulator itu di mana Bank Indonesia membuat peraturan untuk mendukung lancarkan sistem pembayaran. Lalu perizinan, di mana Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Pengawasan itu agar sistem pembayaran berjalan dengan lebih baik. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Operator gunanya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia perlu mengatur dan mengelola sistem pembayaran nasional agar lancar. Bank Indonesia juga menyediakan layanan sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Fasilitator, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia ternyata juga melakukan transaksi lainnya seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Jadi kesimpulannya apa dong? Jadi kesimpulannya yaitu
Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya serta proses pembangunan dan ujian sistem, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu kegiatan transaksi sudah bisa memiliki alternatif pembayaran lain sebagai pilihan bagi pembeli, yaitu menerapkan alat pembayaran non-tunai e-wallet berbasis digital yang bisa mempermudah serta membuat proses transaksi lebih aman dan nyaman. Selain itu, kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan instan dengan menerapkan fitur QR code dan pembayaran secara digital melalui smartphone. Dan juga penggunaan alternatif pembayaran e-wallet dan fitur sebagai detail transaksi cepat antar perdagangan dan pembeli dapat menambah kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Segitu penjelasannya. Dan uang tanda oke. Astagfirullahaladzim. Jangan berdagang. Perdagangan. Ini beneran. Nimbrung di dia. Iya kan lagi kadek. Belakangan kamera. Gak apa-apa. Itu